Keributan ini terjadi saat rombongan bus supporter sepak bola dilempar batu di jalur Pantura Situbondo. Bus tersebut dilempar batu oleh orang tak dikenal saat melintas di kawasan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Akibat insiden ini, kaca bus pecah dan supporter mengamuk kepada warga di sekitar lokasi kejadian. Mengantisipasi keributan berlanjut, aparat turun tangan dan langsung berupaya mendinginkan situasi. Saya jaga tiket kan. Terus sampai lari ya? Ya lari, mau dikejar. Bawa apa aja mereka? Banyak saya nggak tahu, pokoknya pendungan apaan itu, botol apaan itu. Sampai sempat kena pukul? Enggak, lari saya. Didukung dari Satlantas melakukan upaya untuk mengamankan TKP tersebut, mencegah terjadinya kesalahpahaman, karena sebetulnya yang terjadi adalah pelemparan dari orang yang tidak dikenal dengan menggunakan motor, bukan dari warga. Meski pelaku pelemparan belum tertangkap, rombongan bus supporter PS Sleman akhirnya melanjutkan perjalanan pulang dengan kawalan kepolisian. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Insiden pelemparan bus supporter tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan perkembangan kasus Binomo setelah ditahan dan ditampilkan polisi. Indra Kents akhirnya meminta maaf. Saya Abraham Silaban, inilah iNews Prime. Tangis histeris keluarga mewarnai kedatangan jenazah korban kecelakaan minibus yang terjun ke sungai di Tanah Toraja. Korban sempat hilang di Sungai Matalo selama beberapa hari sebelum ditemukan. Tangis histeris keluarga pecah saat jenazah Amata Bitikaka tiba di rumah duka di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Amata merupakan korban kecelakaan minibus yang masuk ke Sungai Matalo di Nrekang, Sulawesi Selatan. Tak hanya histeris, beberapa keluarga korban juga pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan setelah 5 hari menantikan kabar dari tim SAR gabungan yang melakukan pencarian korban di Sungai Matalo, Salubarani dengan kondisi air yang sangat deras. Banyak terima kasih atas segala bantuan moral maupun materi, terutama kepada keluarga yang berada di sekeliling tempat kejadian yang sangat memperhatikan kami, baik dari tempat tinggal kami bermalam, dan mereka terjun langsung juga ke lokasi sungai untuk membantu keluarga kami mencari jenazah. Korban Amata berusia 61 tahun dinyatakan hilang pada 20 Maret lalu. Kondisi sungai yang cukup ekstrim sempat menyulitkan tim SAR yang mencari jenazah korban. Eksekusi rumah di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuan. Pemilik rumah berteriak histeris hingga nyaris pingsan saat berupaya menghalangi jalannya eksekusi. Anak pemilik rumah ini hanya bisa menangis mengetahui tempat tinggalnya akan dibongkar. Sementara sang ibu yang nyaris pingsan terpaksa dibopong petugas ke tempat yang lebih aman. Upaya keluarga pemilik rumah menghalangi eksekusi sia-sia. Pihak pemohon eksekusi dan jurusita pengadilan tetap melakukan pembacaan putusan eksekusi hingga bangunan rata dengan tanah. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Ketua Pengadilan Negeri Sungguh Minasa telah membaca 1. Surat permohonan eksekusi perkara nomor 20 PDTG 2015 PNSGM dari Arjuna Rasid SH MKM tanggal 3 Oktober 2017 selaku kuasa pemohon eksekusi Haji Abdul Rasid SH pada pokoknya bermohon agar putusan tersebut dilaksanakan. Sengketa lahan antara penggugat Abdul Rashid dan tergugat Subaidah ini telah berlangsung cukup lama. Namun Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, akhirnya memenangkan Abdul Rashid sebagai penggugat.
Sejumlah pengemudi ojek online kocar-kacir saat razia parkir liar di kawasan Menteng, Jakarta. Meski berlari cepat, namun usahanya sia-sia lantaran petugas tetap mengangkut paksa kendaraannya. Aksi kocar-kacir berlarian sejumlah pengemudi ojek online mewarnai razia parkir liar yang digelar petugas suku Dinas Perhubungan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Salah seorang pengemudi ojol bahkan harus berlari kencang keluar dari sebuah restoran agar bisa menyelamatkan sepeda motornya. Meski telah berlari secepat kilat, namun usahanya sia-sia karena petugas tetap mengangkut paksa kendaraannya. Mereka yang terjaring hanya pasrah dan menahan rasa kecewa melihat sepeda motornya diangkut ke atas truk. Sejumlah pengemudi ojol mengaku kebingungan karena tidak ada area parkir yang tersedia sehingga terpaksa parkir di bahu jalan saat mengambil pesanan. Biasanya dikasih Pak, tapi jadi kata-kata sekarang nggak dikasih. Dengan kemana sekarang? Dengan razia pengangkutannya gimana nih Bang? Ya paling nggak dikasih lah, tepatnya di mana kita kan cuma nyari duit Pak. Untuk sementara dan seterusnya itu dia orang yang menggunakan fasum atau berparkir di prasarana umum dan jalan trotoar pasti kita tindak. Untuk penindakannya kita serahkan ke Lantas untuk ditilang. Di sepanjang jalan tersebut, petugas menjaring 12 sepeda motor yang langsung dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses lebih lanjut. Petugas mengaku tidak memberikan keringanan demi menegakkan ketertiban umum. Terlebih mendekati Ramadan di mana aktivitas masyarakat semakin meningkat. Melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah truk terjun ke jurang sedalam 20 meter di Wonosobo, Jawa Tengah. Sopir dan kernet truk meninggal dunia di lokasi. Sebuah truk pengangkut pupuk terjun ke jurang saat melintas di Jalan Prumbanan, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Diduga truk alami remblong hingga laju kendaraan tidak dapat dihentikan. Sopir truk dan kernet tewas di lokasi setelah truk menghantam dasar jurang sedalam 20 meter. Evakuasi korban dilakukan tim SAR gabungan dengan hati-hati mengingat tubuh korban tergencat kabin truk. Tutup. Berawal dari arah Pamambung ke Parahan menuju Wonosobo di kilometer 10 Wonosobo di desa Prumbanan, Kecamatan Kertek, diduga rem tidak berfungsi. Satlantas Polres Wonosobo bersama Dinas Perhubungan masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan tunggal yang menewaskan 2 orang. Sejumlah pengendara diminta waspada mengingat sejumlah titik di jalur Temanggung Wonosobo terdapat jalan yang curam. Sebuah truk tangki bermuatan 24.000 liter minyak goreng curah terbalik di Jalan Lintas Nasional Medan, Banda Aceh. Ribuan liter minyak goreng curah yang tumpah dipungut warga sekitar. Puluhan ribu liter minyak goreng curah yang tumpah di Jalan Lintas Nasional Medan Aceh ini menjadi incaran ibu-ibu di Pucok Alwe, Kecamatan Peudada, Kabupaten Birun, Aceh. Dengan menggunakan ember dan wadah lainnya, tumpahan minyak goreng ini diambil setelah truk yang mengangkut 24.000 minyak goreng curah terbalik. Truk pengangkut minyak goreng ini terperosok setelah sebelumnya menghindari bus yang melaju dari arah berlawanan. Jadi mobil ini menghindar seperti start, jadi mengelak masuk ke jurang. Jadi terjadilah tumpahan minyak. Akibat peristiwa ini, pengiriman minyak ke Sigli Aceh terganggu. Beruntung sopir dan kernet truk selamat dalam kecelakaan ini. Tidak sabar mengantre, puluhan ibu-ibu di Demak, Jawa Tengah menyerbu truk supplier minyak goreng curah yang baru datang. Mereka sementara itu di Pagedangan, Tangerang, warga rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng curah. Inilah aksi emak-emak saat truk supplier minyak goreng curah datang di Pasar Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Lantaran tidak sabar mengantre, mereka saling berebut demi mendapatkan minyak goreng curah murah.
Beruntung petugas dari Kepolisian Resort Demak langsung mengatur antrean sehingga pembelian minyak goreng dapat berjalan tertib. Warga dan beberapa pedagang gorengan mengeluhkan keberadaan minyak goreng bersubsidi yang hilang di pasaran Demak beberapa waktu belakangan ini. Mereka pun terpaksa membeli minyak goreng lain yang lebih mahal. Kemarin baru minyak goreng yang literan itu dinaikkan 25, gorengan saya naikkan 1.000 malah enggak laku. Ya, ini memang kosong dari sananya, pelabuhan tidak mengeluarkan DO, jadi kita tidak bisa mengisi. Permintaannya banyak sekali. Satu tangki ini 4,5 ton. Saya jual satu hari ini pasti habis. Dengan berbekal jeriken, warga Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang ini rela mengantre di halaman salah satu agensi minyak goreng selama berjam-jam. Banyaknya warga yang datang mengakibatkan antrian panjang dan membuat mereka saling berebut untuk dilayani karena mereka panik tidak bisa mendapatkan minyak goreng. Menghindari kericuhan warga, sejumlah pegawai toko harus bersusah payah menertibkan warga agar sesuai dengan nomor urut pengisian jeriken. Pembelian minyak goreng sendiri dibatasi. Setiap warga pemilik kupon hanya mendapatkan kuota 15 kg minyak goreng, di mana setiap kilogramnya dijual dengan harga Rp15.500. Ratusan sopir truk di Padang terpaksa menginap di SPBU akibat kelangkaan solar. Sementara di Indramayu, Jawa Barat, sejumlah nelayan tidak bisa melaut akibat kekurangan pasokan solar. Antrean panjang puluhan truk ini terjadi di salah satu SPBU di Padang, Sumatera Barat. Sudah 1 minggu terakhir, kelangkaan solar terjadi di Sumatera Barat. Sopir ini terpaksa antre berjam-jam, bahkan berhari-hari, karena keterbatasan pasokan BBM jenis solar di setiap SPBU. Akibat kelangkaan, para sopir ini mengaku dibatasi dalam pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU karena berkurangnya pasokan. Lamanya antrean dalam pengisian bahan bakar di SPBU ini membuat para sopir truk yang bermuatan seperti buah-buahan, sayuran, dan karet merugi lantaran angkutan mereka membusuk. Ya terlambat mas, kadang-kadang kena marah, kena klaim kan gitu. Kasihan supir kita. Ada biaya tambahan pengeluaran dalam hal ini? Ya biaya pengeluaran pasti, kadang-kadang kita banyak ngantri di jalan ini, kadang-kadang kan duduk-duduk makan, rokok habis juga, tambahan itu. Penyaluran BBM bersubsidi khususnya biosolar telah dilakukan sebesar 92.366 kiloliter dan ini mencapai sekitar 22,5% dari kuota yang sudah ditetapkan oleh BPH Migas untuk wilayah Sumatera Barat. Kelangkaan solar juga terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Sejak solar sulit didapat, sejumlah nelayan tidak dapat melaut. Selama kelangkaan, para nelayan hanya mampu mendapatkan pasokan solar sebanyak 40 liter. Sementara para nelayan Pantura yang biasa melaut di perairan Laut Jawa membutuhkan 70 liter sekali berlayar di tengah laut. Kelangkaan solar ini sudah terjadi 1 bulan terakhir. Kini menjelang Ramadan, nelayan berharap pasokan solar agar mereka dapat kembali melaut guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Konten kreator yang dikenal dengan nama Dea OnlyFans ditangkap polisi. Dea ditangkap atas dugaan pornografi. Berikut rangkaian informasinya dalam berita pilihan hari ini. Diduga tersinggung karena bawahannya meminta pembayaran intensif vaksinasi COVID-19, Kepala Puskesmas Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ini mengamuk. Saat keributan ini terjadi, sejumlah tenaga kesehatan di lokasi kejadian berupaya menenangkan sang kepala puskesmas. Pasca kejadian tersebut viral, salah seorang perawat yang menjadi sasaran meminta bantuan mahasiswa untuk melakukan mediasi di kantor DPRD Luwu Utara. Pertemuan tersebut sedianya untuk menyelesaikan konflik antara pimpinan dan bawahan di puskesmas. Di hadapan sejumlah anggota DPRD Luwu Utara, Kepala Puskesmas mengaku merasa tak dihargai karena kerap dihardik.
Inilah detik-detik saat puluhan kios pakaian di Jalan Komplek Mutiara Garuda, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Tak hanya kios pakaian, rumah warga dan kios sembako yang dekat dari lokasi juga ikut terbakar. Para pemilik kios tak sempat menyelamatkan barang dagangan karena api muncul saat mereka tengah tertidur. Dinas Damkar Kabupaten Tangerang mengerahkan 3 mobil dan belasan petugas damkar. 1 jam kemudian, api baru bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, namun 45 kios hangus terbakar beserta sejumlah kendaraan roda 2 di dalamnya. Persaudaraan Alumni 212 kembali menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dalam aksinya ini, mereka meminta pemerintah memproses hukum penista agama. Dipandu operator dari mobil komando, ratusan orang berkumpul di Patung Kuda kawasan Monas usai sholat Jumat. Mereka menuntut pemerintah menangkap sejumlah orang dan bazar yang dianggap sebagai penista agama. Sejumlah nama disebut dalam aksi ini, diantaranya Menteri Agama dan juga Pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat Al-Quran dihapus. Konten kreator yang terkenal dengan nama Dea OnlyFans ditangkap polisi. Dea ditangkap karena dugaan penyebaran konten pornografi. Kemarin Dea ditangkap di Malang, Jawa Timur dan dibawa ke Jakarta oleh tim Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Menurut polisi, Dea ditangkap setelah tim patroli cyber menemukan konten pornografi yang dijual Dea di situs OnlyFans. OnlyFans adalah platform media sosial yang memungkinkan seseorang mendapat uang dari konten yang dijualnya. Tidak semua orang bisa mengakses aplikasi tersebut karena hanya yang membayar dan berlangganan. Ratusan warga dan pedagang di sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya ini rela antre vaksin booster demi bisa mudik lebaran. Vaksinasi dosis 1, 2, dan booster ini sengaja ditujukan pedagang dan warga sekitar Surabaya. Polres Pelabuhan Tanjung Perak menegaskan vaksinasi hingga dosis ketiga ini sebagai upaya peningkatan herd immunity. Sebagian besar peserta vaksinasi booster mengaku antusias lantaran ingin dapat mudik lebaran tanpa harus swab antigen.